Perkenalkan, nama saya Kevin Yadiwinarta, NIM 191444002. Perkenalkan, nama saya Tabita Christine Lintang Imtiaz, NIM 191444003. Halo, perkenalkan nama saya Kade Erlan Purbaipu, NIM 191444009. Perkenalkan, nama saya Keisha Karinia Kalista, NIM 191444012. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan strategi mengelola siswa berperilaku sulit. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Kevin Yeriminarta dengan NIM 002, Tabita Christine Lintang Nintias dengan NIM 003, Kadek Erlan Purbaipung dengan NIM 009, dan saya sendiri, Keisha Karinia Kalista dengan NIM 012. Selanjutnya adalah latar belakang. Menurut Halahan, belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi secara terus-menerus yang tidak disebabkan karena kelelahan ataupun penyakit. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan dalam melakukan proses pembelajaran sehingga tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Dalam proses belajar, pasti ada beberapa siswa yang mengalami masalah maupun hambatan dalam pembelajaran, dan sudah menjadi salah satu tugas guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya adalah stres akademik. Stres yang biasanya dialami siswa dan terjadi di sekolah dapat disebut sebagai stres akademik, yang merupakan bentuk respon, yaitu ketegangan yang dipicu karena terlalu banyak tuntutan dan tugas. Stres dapat muncul akibat tekanan yang meningkat karena adanya persaingan prestasi antar siswa. Stres juga mengakibatkan perasaan tidak nyaman dalam diri siswa yang kemudian dapat merubah psikologis, fisik maupun tingkah laku. Menurut Alvin, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi timbulnya stres akademik. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu sebagai berikut. Pertama, pola pikir, di mana ketika seseorang berpikir bahwa dirinya tidak akan dapat mengendalikan situasi, sehingga hal itu akan membuat seseorang mengalami stres yang lebih besar. Yang kedua, kepribadian yang dimiliki siswa dapat menentukan tingkat toleransinya terhadap stres. Dan yang ketiga, keyakinan dalam yang dimiliki siswa dapat mempengaruhi cara berpikirnya terhadap suatu hal yang dapat memberi pengaruh dalam jangka panjang serta memicu stres. Faktor eksternal. Pembelajaran menjadi lebih padat, kurikulum pembelajarannya ditingkatkan, standarnya menjadi lebih tinggi, dan penambahan bobot mata pelajaran yang akan menimbulkan persaingan semakin ketat, waktu belajar bertambah, serta beban belajar semakin berlipat. Tekanan untuk para siswa agar berprestasi. Hal ini dapat memicu stres. Banyaknya fenomena yang terjadi sekitar kita. Contohnya, anak dituntut oleh orang tua untuk mendapatkan nilai yang sempurna dalam ujiannya. Hal ini dapat memicu stres karena tekanan bertambah. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari stres. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif. Iklim sekolah merupakan situasi yang muncul akibat hubungan antara semua warga sekolah, terutama guru dan siswa, yang akan mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai, motivasi, dan prestasi seseorang.
Guru memiliki peran dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa agar tidak sungkan dengan guru. Jika tidak, maka hal ini menjadi beban bagi siswa serta akan menimbulkan stres juga bagi siswa. Melaksanakan program pelatihan penanggulangan stres. Guru dapat melaksanakan program pelatihan inokulasi stres atau stress inoculation training untuk menanggulangi stres yang dialami siswa. Konsep inokulasi stres ini menganggap bahwa seseorang dapat meningkatkan kemampuan diri dalam mengatasi stres dengan meyakinkan diri bagaimana keberhasilan dalam menghadapi stres tersebut. Learning dysfunction. Learning dysfunction merupakan kesulitan siswa yang dialami dalam proses belajar, meskipun siswa tersebut tidak menunjukkan adanya gangguan fisik ataupun gangguan psikologis. Hal ini terjadi karena proses belajar yang tidak dilakukan dengan baik. Dalam mengatasi masalah tersebut, guru dapat mengajak siswa untuk ikut serta secara langsung dalam proses pembelajaran. Seperti siswa diminta untuk memberikan pendapat tentang sesuatu. Hal tersebut dapat melatih mental siswa dan melatih pemikiran yang sistematis, logis, dan kritis. Slow learner. Slow learner adalah kondisi di mana seorang siswa memiliki potensi intelektual sedikit di bawah siswa lain pada biasanya. Siswa ini akan mengalami hambatan dan membutuhkan waktu yang agak lamban dalam merespon rangsangan dan adaptasi sosial. Tingkat kecerdasan intelektual anak slow learner yaitu berkisar antara 80 hingga 90, sehingga sering disebut sebagai anak borderline atau ambang batas. Strategi mengolah anak slow learner. Menurut Hidayat 2009, strategi belajar yang cocok diterapkan pada anak slow learner adalah sekolah inklusi yang dapat diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan siswa dengan tujuan alokasi waktu, penghargaan, tugas, dan bantuan dalam proses pembelajaran. Guru harus lebih memberi pengertian untuk anak ini dan membantu membangun pemahaman daripada menghafal materi serta dukungan motivasi untuk siswanya. Underachiever. Underachiever adalah keadaan di mana siswa yang memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Underachiever merupakan ketidaksesuaian antara prestasi dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini didapat dari hasil dari tes inteligensi, prestasi, dan kreativitas maupun hasil observasi. Karakteristik anak underachiever. Menurut Menard 2004, karakteristik dari anak yang mengalami underachiever adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki prestasi yang rendah. Kedua, mendapatkan nilai rata atau di bawah rata-rata kelas dalam keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Pekerjaan atau tugas yang diberikan sehari-hari tidak lengkap atau buruk. Jika memiliki minat dalam satu materi, anak tersebut akan memahami materi dengan baik. Baik, pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku anak underachiever. Yang pertama, yaitu faktor keluarga. Keluarga adalah lingkungan sosial pertama yang dimiliki dan paling dekat dengan anak, sehingga tidak heran bila keluarga memberikan pengaruh yang cukup besar. Yang kedua, kondisi sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang didirikan oleh negara yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, yaitu strategi mengelola siswa underachiever. Yang pertama, menurut
J. Ellis, siswa dan guru harus bekerja sama untuk membangun lingkungan yang nyaman dan sesuai bagi siswa, seperti saling menghargai dan memahami kemampuan yang dimiliki siswa, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa underachiever. Yang kedua, menurut Wood, memberikan pemahaman terhadap orang tua mengenai anaknya agar orang tua bisa menerima keadaan anaknya sehingga orang tua dapat mendukung anaknya dalam belajar. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, melalui analisa apa saja kesulitan yang dialami siswa dalam proses belajar, kami menjadi sadar untuk menjadi seorang guru haruslah mengenal siswanya terlebih dahulu, sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang nyaman dan efektif bagi siswa. Yang kedua, sebagai seorang guru, tidak boleh menyamaratakan semua siswa karena setiap individu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Untuk saran, pertama, peran orang tua dan guru di sekolah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi motivasi belajar, perilaku siswa, dan kesiapan siswa dalam belajar, sehingga harus ada kerjasama antara siswa dan guru. Yang kedua, orang tua juga sebisa mungkin untuk memperhatikan anaknya dan tidak terlalu menuntut anak untuk memiliki prestasi yang sangat tinggi. Orang tua harus bisa menerima kekurangan yang dimiliki anak serta membantu anak untuk belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?